Apa hukum perkumpulan seperti perkumpulan maulid ya, atau hukum perkumpulan haul, acara haul para aulia, para solihin ya, para gus, para kiai, para tuan-tuan guru, para syekh. Apa sih hukum ijtima perkumpulan tersebut? Entah itu perkumpulan hauliyah, entah itu perkumpulan tahlilan ya, entah itu perkumpulan di dalam peringatan maulid, entah itu perkumpulan di dalam peringatan Isra dan Mi'raj, apapun bentuk perkumpulan. Paham? Apapun bentuk perkumpulan yang bertujuan baik, maka perkumpulan itu apa sih hukumnya? Apakah bid'ah, sesat? Dengan dalih tidak ada ini di zaman Nabi? Apakah itu diperbolehkan, bahkan dipandang baik dan membawa manfaat penuh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat di sini. Al-ijtima'u 'alal khair. Hukum perkumpulan di dalam kebaikan. Berkumpul untuk melakukan hal-hal yang baik atau bertujuan baik. Nah, apa ini hukumnya? Lihat. Ma hukmu, apa hukumnya ma'tadahun nas, yang apa i'tadahu, yang sudah menjadi kebiasaan annas oleh banyaknya manusia ya, oleh banyaknya manusia, perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk oleh banyaknya manusia. Minal ijtima'i, itu min dari ijtima'i, perkumpulan, alal khairi, atas kebaikan tuh. Wal ihtifali, dan perayaan-perayaan, bidzikrayat, dikrayat, dengan mengenang mausimah, di waktu-waktu tertentu ya, musim-musim tertentu, musim dikrayat ya, mengenang, dikrayat itu kan di waktu-waktu tertentu atau di musim-musim tertentu, seperti musim maulid ya, paham dong? Terus musim puasa kita ada perkumpulan apa, khatam Quran ya, seperti itu, paham? Wal munasabat, atau acara-acara ad-diniyah ya, acara-acara keagamaan, kamaulidihi, seperti maulidihi, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau acara wa isra'ihi, dan acara Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mi'rajihi, dan acara mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walailatin nisbi min Sya'ban, dan malam nisbi pertengahan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ini sudah menjadi kebiasaan banyaknya dari umat baginda Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang. Apabila datang bulan Maulid, mereka berkumpul membikin perayaan Maulid ya. Apabila datang bulan Sya'ban, mereka berkumpul untuk mengadakan Sya'banan, nisfu Sya'ban, berkumpul untuk doa, membaca doa ya, untuk berzikir dan membaca doa. Dan juga di bulan Rajab mereka berkumpul untuk memperingati apa, mengenang apa, Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum perkumpulan seperti ini yang dilakukan oleh banyak umat Islam di dunia ini, apakah itu bid'ah atau itu baik dan dianjurkan oleh syariat? Di sini kita wajib tahu. Paham nggak? Jangan dikit-dikit ini bid'ah, ini syirik. Paham? Ini sesat. Emang agama punya Allah? Emang agama punya bapak Allah? Emang agama punya emak Allah? Paham? Jangan dikit-dikit sesat, kafir, musyrik. Enteng amat mengkafirkan orang. Enteng amat mulutnya memusyrikan orang. Enteng amat menyesatkan orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya banyaknya manusia terjerumus ke dalam neraka karena mulutnya. Orang yang paling banyak terjerumus, terpleset ke dalam neraka jahanam karena apa? Karena mulut mereka. Mulutnya terlalu enteng. Mulutnya selalu mencaci, memaki, gibah. Makanya banyak dari manusia terpleset, terjerumus ke dalam api neraka gara-gara mulutnya. Mulutmu harimaumu. Mulut nih bentuknya kecil, nih mulut bentuknya kecil, paling berapa senti? 7-10 senti mungkin ya mulut kita ya. Tapi ingat,
dampaknya besar luar biasa. Berapa banyak perkelahian terjadi gara-gara mulut tuh tonjok-tonjokan. Berapa banyak kampung dengan kampung tawuran gara-gara ngejek tuh ahli kampung sebelah, nggak terima, timbul tawuran, ada yang luka, ada yang berdarah, bahkan ada yang meninggal gara-gara mulut. Berapa banyak negara dengan negara perang gara-gara hati-hati dengan mulutmu harimaumu. Paham dong? Maka jaga mulut kita. Jangan sampai enteng. Dan salah satunya, jangan gampang mulut kita membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Ziarah kubur bid'ah nih, sesat nih, dolalah, menyembah kuburan. Kita datang ke kuburan itu untuk menziarahi orang-orang tua kita dan orang soleh, dan untuk mendoakan plus supaya mengingatkan kita, oh besok kita akan seperti itu di kubur. Paham? Jelas apa tidak? Tahlilan bid'ah sesat, tidak ada di zaman Nabi. Apa yang tidak ada? Toh tahlilan membaca la ilaha illallah, tahlilan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tahlilan ada silaturahmi di dalamnya, benar apa tidak? Dibilang dolalah, sesat. Bagian orang yang ngumpul main gapleh, main remi, itu mah biasa mainan, enak di lu, gak enak di gua dong. Pinter amat. Bagian tahlilan dibilang bid'ah, bagian perkumpulan gaplehan, remian ya, nggak dibilang bid'ah, itu mah mainan biasa, kurang ajar. Itu tuh akalnya setengah anduk, jadi begitu. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, apa hukum-hukum perkumpulan tersebut kita lihat. Jim, al-jawabu kullu dzalika, seluruh dalika itu semua yang di atas, perkumpulan-perkumpulan Isra'an, perkumpulan Maulidan, perkumpulan Nisfu Sya'banan, perkumpulan tahlilan, paham dong? Perkumpulan awal tahun baru Islam, apapun bentuk perkumpulan yang di atas, kullu dalika, semua dalika itu dakhilun, masuk fi hayyizil matlub, masuk fi di dalam hayyizil matlub, anjuran, al-matlub yang dianjurkan, alladzi yang aqarrar rasulu, yang disahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mislahu, sepertinya. Paham dong? Jelas apa tidak? Yang udah disahkan oleh Nabi, aqarra, yang artinya gini, perkumpulan ini walaupun bentuknya tidak ada di zaman Nabi, paham? Tapi perkumpulan ini tidak keluar dari syariat. Bahkan perkumpulan ini membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad yang banyak. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham dong? Wa talabahu talaban aman. Dan Nabi itu apa? Talabahu, meminta hal tersebut dengan permintaan aman yang umum. Paham? Jadi ungkapan Nabi ini tidak tertuju kepada maulid. Emang kalimat maulid ada di zaman Nabi? Nggak ada, kita akuin itu. Ada nggak kalimat maulid di zaman Nabi? Nggak ada. Paham? Tapi artinya maulid apa sih? Maulid ini kan hanya apa? Nama di dalam suatu perkumpulan. Paham? Tapi apa yang dibaca di dalam maulid ada nggak di zaman Nabi? Oh, maulid itu membaca syair pujian terhadap Nabi. Nabi mempunyai para sahabat ahli syu'ara, tukang syair yang hebat-hebat. Benar? Mereka memuji baginda Nabi Yuna Muhammad. Sayyidina Abbas memuji Nabi. Wa anta. Apa kata Sayyidina Abbas? Wa anta yawma wulita asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku. Pujian itu dengan syair. Itu pamannya Nabi. Apa? Sayyidina Abbas, pamannya Nabi ya. Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Paham dong? Hidup di zaman Nabi. Paham dong? Mengeluarkan syair pujian terhadap Nabi. Wa anta yawma wulita asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku. Wa anta, engkau wahai Muhammad, yawma wulita, di hari engkau dilahirkan,
asyraqatil ardu. Cahaya terbentang dari bumi. Wada'at binurikal ufuku, dan bercahaya terang benderang semua ufuk dari sudut langit sampai ke sudutnya. Dengan cahaya baginda Nabi Yuna Muhammad, tak kala dilahirkan ke alam semesta, ke alam dunia, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, syairnya Nabi, penyairnya Nabi, Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa kata beliau? Beliau berkata apa? Apa kata beliau? Apa syairnya Allah? Yang pertamanya tuh Habib lupa apa? Yang selanjutnya ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Itu coba, kenapa pada ke atas? Kenapa pada ke atas? Itu paham tak? Apa itu syairnya ya Allah biha? Apa? Syairnya itu apa? Sayyidina Hasan bin Thabit. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma lahu mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yagumu. Qiyami lil azizi alayya fardun. Selesai apa? Belum jam 10. Apa? Yang bagian Safina yang Nabil ngajar. Sekarang ada gurunya nggak? Oh ada, lagi belajar. Oh udah selesai kajian. Yang mulia ajiz siapa? Baginda Nabi Muhammad. Alayya fardun. Bagiku fardu suatu kewajiban. Wa tarkul fardi ma lahu mustaqimu. Dan meninggalkan hal-hal yang wajib itu bukan hal-hal yang lurus, bukan hal yang benar. Lalu apa kata Sayyidina Hasan bin Thabit? Ajibtu, aku heran. Liman lahu aqlun, bagi mereka yang mempunyai akal. Liman lahu aqlun. Ajibtu liman lahu aqlun. Ajibtu liman lahu aqlun. Ya rohadal jamala falayagumu. Apabila melihat hadal jamal, manusia yang penuh dengan keindahan, siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Dia tidak berdiri ta'ziman untuk menghormati keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri datangnya Nabi. Bukan ingin menyembah atau ingin disembah, bukan. Itu namanya cinta, ta'zim. Paham? Gimana sih kalau orang tua kita datang masuk ke rumah kita, kita berdiri nggak nyambut? Berdiri. Ini bukan nyembah. Kata orang-orang tukang nyembah tuh. Kata mbah-mbah, berdiri nyembah, itu nyembah manusia, itu musyrik. Ayo, manusia dimusyrik-musyrikin, manusia dikafir-kafirin, dibeda-bedain, kayak hukumnya selawek, kayak hukum ciki 1000 perak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enteng banget memusyrikan orang, enteng banget mengkafirkan orang. Ini bukan masalah sepele, ini mengeluarkan orang dari Islam. Paham dong? Paham dong? Jelas apa tidak? Kata kita, guru datang, kita berdiri emang dipaksa? Lo kagak, itu kecintaan kita, naluri kita, norma kita, benar nggak? Mengagungkan orang yang patut, menghargai orang yang patut kita hargai. Paham dong? Jelas apa tidak? Gini aja dah. Ente lagi duduk di rel kereta. Tahu-tahu ada kereta, ente berdiri nggak? Oh enggak, Anda nggak mau berdiri, takut dianggap apa? Musyrik, takut dianggap sesat. Ya udah nggak usah berdiri, dan nggak bakal berdiri selama-lamanya. Paham tuh?
Kalau duduk di rel kereta, ada kereta, bukan berdiri lagi, loncat kita seada-adanya. Bukan ngehormat yang lagi, loncat kita tiarap seada-adanya. Paham dong? Tuh. Faqad rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Nasa'i dan juga Imam Nasa'i, an jama'atin minas sahabah, dari jumlah banyak jamaah sekelompok minas sahabah, dari kalangan sahabat, annahum anna sesungguhnya hum kelompok dari para sahabat, jalasu mereka pada suatu hari duduk, jalasu duduk, fil masjid di dalam masjid, yaitu Masjidun Nabawi. Sekelompok para sahabat pada suatu hari duduk berkumpul di Masjidin Nabawi. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah bersama-sama dengan kelompoknya berbareng-bareng. Wa yahmadunahu, dan hamad memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadahum, ala atas ma hadahum, apa-apa yang telah dihidayahkan terhadap mereka Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala lil Islam, kepada agama Islam. Sekelompok dari para sahabat duduk di Masjidin Nabawi untuk berzikir, bertasbih kepada Allah dan bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan terhadap Islam. Dikeluarkan tuh dari gelapnya jahiliyah, dari gelapnya kekufuran, sehingga masuk ke dalam cahaya Islam. Mereka berkumpul bersyukur, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Terus apa artinya? Kita boleh berkumpul dengan jumlah berapapun untuk menguntaikan rasa syukur kita kepada Allah. Misalnya kita ulang tahun, undang teman-teman kita berkumpul, yuk kita bertasbih, berzikir, ungkapan syukur, alhamdulillah Allah masih berikan umur, kesempatan hidup, begitu. Tidak ada masalah. Itu hal yang biasa, yang penting diisi dengan hal-hal yang baik. Maka perkumpulan yang biasa akan menjadi luar biasa. Bagaimana lagi dengan kita berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur cinta kita terhadap hari yang paling sejarah. Hari apa itu? Hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kalau tanpa ada hari lahir Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nggak bakal kenal Ramadan, nggak bakal kenal malam Lailatul Qadar, nggak bakal kenal surga. Bodohan jahiliyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paham toh? Ungkapan syukur, ungkapan cinta untuk berkumpul, dzikroyat, mengenang hari yang bersejarah yang tidak pernah terjadi pada umat manapun, pada nabi manapun, pada rasul manapun, hanya Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut nggak kita merayakan? Patut. Wajar nggak kita merayakan? Wajar. Wajar nggak kita bergembira? Wajib. Siapa yang tidak bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad? Camkan. Berarti busuk, terlalu busuk hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paham tuh? Bisa dipahami apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Bagaimana merayakan gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad? Dikatakan sesat, dikatakan bid'ah. Ini tidak ada di zaman Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bukan karena tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, kita tidak akan mendapatkan Nabi seperti Nabi Muhammad, dan kita tidak akan mendapatkan hidayah yang begitu agung, yang begitu mulia, dan kita tidak akan mengenal apapun. Semuanya dimulai dari hari lahirnya Nabi, setarnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Patutlah kita bersyukur dengan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Ngajinya nggak buka kitab, buka lemari. Nggak pakai kitab ngajinya, buka lemari. Bilang ngajinya nggak pakai kitab. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak?
Wa fi riwayatil Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ala ma manna bi Rasulillahi alaihim tuh. Ala atas, kenapa mereka berkumpul di Masjid Nabi? Di dalam riwayat lain, mereka ungkapkan syukur kepada Allah ala atas ma manna. Dengan manna, anugerah yang telah Allah berikan bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihim, atas mereka tuh, para sahabat yang berkumpul, yang lagi bertasbih, bertahmid kepada Allah, mengungkapkan rasa syukurnya terhadap minnah anugerah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Jelas apa tidak? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikuatkan lagi dengan sabda Nabi. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Innallah, sesungguhnya Allah yubahi, membanggakan bikumul malaikah, dengan kalian. Paham enggak? Dengan kalian di hadapan para malaikatur rahman. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatur rahman. Siapa kalian? Mereka yang berkumpul, yang berzikir kepada Allah, mengkaji halal dan haram, bertahmid kepada Allah. Paham dong? Mengagungkan Allah, memuliakan Rasulullah. Allah membanggakan perkumpulan-perkumpulan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Akhrajahu Muslim. Yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Berarti ihtifal dengan perayaan Maulid, dengan Isra'an, dengan nispuan, itu hal yang baik apa tidak? Baik apa tidak? Manfaat apa tidak? Sesat apa tidak? Bid'ah apa tidak? Hal yang sudah terang, yang dilakukan oleh para orang-orang tua kita terdahulu, para ulama kita terdahulu, tidak mungkin mereka keluar dari jalur syariat. Cuma saudara-saudara kita yang selalu membid'ahkan, memusyrikan, menyesatkan dengan entengnya, mereka tidak memahami dengan luas kepahaman-kepahaman para ulama-ulama, sehingga mereka gampang dengan ayat, dengan hadis, dengan konteksnya, dikit-dikit membid'ahkan orang, dan dikit-dikit menyesatkan orang, dan dikit-dikit mengkampirkan orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allahumma sallimna. Semoga Allah selamatkan kita dari akidah-akidah yang zail, yang rusak, yang menyeleweng, dan dari kepahaman-kepahaman yang hancur, yang keluar dari jalur syariat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah kuatkan akidah kita yang lurus, keluarga kita, orang tua kita, sanatan milik kita, sampai akhir hayat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana bi annana wa annana ala ladha fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wasairil khilani au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa nahdha bi kulli suli salla alaihi hadal habbi wa alihi idadat walhamdulillah fil bad'i alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.